Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, kemunculan dari rubah berekor 9 atau sosok wanita atau iblis berekor 9 ini, adegan yang mereka lihat sekarang sangatlah luar biasa. Karena rubah ini memiliki kekuatan yang mungkin spesial ya. Dia cukup kayak seperti meracuni yang lainnya dengan sumber gas. Lalu ribuan orang yang terkena asap pink itu langsung mereka melakukan tindakan bunuh diri. Dan ini benar-benar adegan yang sangat mengejutkan. Tidak hanya itu saja, Xiaoyan bahkan lebih terkejut. Karena seseorang fighting cat bintang 9 sekalipun, jika dia terkena oleh kabut itu, maka dia juga ikut bunuh diri. Lalu setelah dia mengeluarkan kabut itu, dia pun kembali lagi ke Labobo. Atau sangat singkat sekali ya, ngeluarin kabut aja udah selesai, bunuh diri balik lagi. Setelah adegan itu berlangsung, seiring berjalannya waktu, lalu terdengar suara gemuruh yang membengkakkan telinga lagi. Dan ternyata itu adalah suara kapal-kapal musuh yang mulai mendekat lagi. Melihat itu, Xiaoyan pun lalu bertanya, "Saudara Lebo, apakah kamu baik-baik saja? Kami sudah kehabisan waktu sekarang. Musuh-musuh datang lebih banyak lagi. Kapan ini akan selesai?" tanya dari Xiaoyan. "Tunggu sebentar lagi," jawab dari Lebo. Xiaoyan melihat kapal yang akan tiba ini. Jika jumlah pasukan dari kapal itu ditambahkan dengan pasukan yang ada atau sisa dari kemarin-kemarin, maka pasukan musuh yang akan menyerang tim Xiaoyan mungkin akan melebihi 50.000 orang pasukan sekarang. Jika dibandingkan dengan situasi aliansi dewa saat mengepung Xiaoyan di Hongmeng-Star waktu itu, pasukan Istana Surgawi ini tentu lebih menakutkan. Karena kekuatan Istana Surgawi tampaknya jauh lebih kuat daripada aliansi dewa. "Tidak mungkin, kita sudah tidak punya waktu lagi." Xiaoyan terus berteriak kepada Laibo dan dia pun mengkerutkan keningnya. Lalu dia menatap ke arah pulau Supoxing itu yang sudah hampir hancur oleh serangan petir Laibo yang kuat. Namun ketahanan pulau ini sepertinya belum mencapai ambang batasnya ya. "Sepertinya aku punya cara lain." Ketika Xiaoyan melihat pulau itu, Xiaoyan pun segera melesat ke belakang. Dan untungnya Xiaoyan ini memiliki Labubo bermata 9 yang bisa mendukung kekuatan tempur tim Xiaoyan ini, sehingga tim Xiaoyan masih bisa bertahan saat ini. Tetapi ketika bala bantuan dari mereka itu datang atau berdatangan semakin banyak, kekalahan tim Xiaoyan pasti jelas tidak akan bisa terhindarkan lagi. Xiaoyan harus mundur dari pertempuran ini untuk sementara waktu. Lalu Xiaoyan pun mengangkat tangannya. Kemudian Baiyan, Immortal Flame dan juga Yaoyan muncul di depannya. Setelah itu Xiaoyan pun lalu menyatukan 3 kekuatan dari Heart Flame ini. Dan energi nyala api yang begitu kuat pun meletus di tangan Xiaoyan. Lalu Xiaoyan membentuk sebuah segel. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Angry Buddha Lotus Flame 3 warna pun muncul di telapak Xiaoyan kali ini. Segera setelah itu, Xiaoyan pun membentuk perisai yang kuat. "Dingyue, maksimalkan pertahanan dari kapal Interpin. Semua orang harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk melindungi kapal Interpin," ucap dari Xiaoyan. Sun Er yang memandangi Lotus Flame yang muncul di tangan Xiaoyan kali ini, mata Sun Er memandangi Lotus Flame itu dan terlihat ada sesuatu kebanggaan yang terpancar dari mata Sun Er. Xiaoyan memang pemuda yang tidak pernah pantang menyerah seperti dulu. Semua orang pun lalu mengangguk pada saat ini. Tatapan mata Xiaoyan pun lalu menyempit dan dia tidak lagi merasa ragu-ragu. Dia segera mengangkat Angry Buddha Lotus Flame 3 warna di tangannya itu. Aura pemusnahan yang sangat kuat pun meresap dari Angry Buddha Lotus Flame itu. Dan fluktuasi yang berasal dari Angry Buddha Lotus Flame ini segera mengejutkan semua pasukan musuh.
Karena saat mereka melihat Angry Buddha Lotus Flame ini, mereka benar-benar merasakan ancaman kematian yang begitu dekat dengan mereka. Dan mereka semua menjadi sangat ketakutan. Jika Xiaoyan melepaskan Buddha Angry Lotus Flame ini kepada orang-orang itu, Xiaoyan setidaknya bisa membunuh sebagian besar dari pasukan musuh dalam sekejap saja. Tetapi pada saat yang sama, Xiaoyan juga tidak akan lagi bisa melindungi semua orang. Karena kehabisan energinya setelah melakukan serangan atau menggabungkan 3 Heart Flame sekaligus. Wush! Xiaoyan pun lalu melemparkan Angry Buddha Lotus Flame-nya. Tetapi ternyata target Xiaoyan bukanlah pasukan musuh. Karena Angry Buddha Lotus Flame ini dilemparkan ke arah Pulau Supoxing. Ini tentu saja sangat mengejutkan Lei Bo. Dan dia segera melesat ke arah atas untuk keluar dari daratan Pulau Supoxing ini. Sampai saat ini, pasukan musuh pun tidak mengerti apa yang sebenarnya Xiaoyan lakukan dengan meledakkan pulau itu. Buar, cahaya yang menyilaukan pun segera meledak. Semua orang segera memasuki kapal interpitnya dan berlindung di kapal interpit dengan sekuat tenaga. Lindungi kapal interpit dengan sekuat tenaga dan keluarkan pertahanannya, ucap dari Xiaoyan. Semua orang pun mengerti bahwa kekuatan dari ledakan pulau ini akan benar-benar membahayakan. Semua orang segera melindungi kapal interpitnya dan Ding Yue juga sudah siap di depan kendali kapalnya. Karena setelah ledakan ini pasti akan ada kekuatan hisap yang sangat kuat. Ding Yue harus bisa membuat kapal interpit ini tetap stabil menahan kekuatan hisap yang dipicu oleh ledakan itu. Buar, ledakannya masih belum juga selesai. Pulau itu pun berubah menjadi asap dan debu. Dan semua orang di kapal interpit itu juga menyaksikan pemandangan yang spektakuler ini. Setelah ledakan secara bertahap menyebar, getaran di kapal interpit pun menjadi lebih keras lagi. Semua orang segera mengalirkan sumber gasnya untuk memperkuat perlindungan kapal interpit terhadap ledakan yang mengerikan ini. Pada saat yang sama, Ding Yue lalu menyerahkan sesuatu kepada Xiaoyan. Ini adalah cangkang Liming Xuan Wu, ucap dari Xiaoyan sambil mengambil benda itu. Aku akhirnya mengumpulkan beberapa bahan dan memperbaikinya. Dan aku menggunakan teknologi stik kuno untuk lebih memperkuatnya. Sekarang, kekuatannya setidaknya lebih kuat dari sebelumnya, ucap dari Ding Yue. Jika sebelumnya memang kekuatan dari cangkang kura-kura ini sangatlah kuat waktu itu, Xiaoyan sampai tidak bisa menghancurkan cangkang kura-kura ini, tapi hanya bisa merusaknya saja. Dan sekarang, Ding Yue menambahkan teknologi stik kuno agar bisa lebih kuat dari sebelumnya, maka cangkang kura-kura ini pasti sangatlah kuat. Dan cangkang ini langsung melindungi kapal interpit. Setelah Xiaoyan mengalirkan sumber gas ke cangkang itu, cangkang Liming Hua ini langsung melindungi kapal interpit. Dalam sekejap, suasana pun menjadi sunyi. Bahkan suara ledakan yang terjadi di luar cangkang pun sudah tidak terdengar sekarang. Kekuatan pertahanan ini memang sangatlah kuat. Kekuatan ini berasal dari cangkang Liming Xuan Wu dan benar-benar mengesankan sampai suara ledakan itu bahkan tidak terdengar jika kita ada di dalam cangkang kura-kura itu. Karena saat ini mereka seperti partikel pasir yang dihempas oleh ombak, hampir setengah dari kapal Istana Surgawi telah dihancurkan oleh ledakan ini atau radiasinya ya. Akibat dari ledakan ini, lautan Poin pun tampak terkoyak. Dan sekitarnya pun mulai berputar-putar. Debu lalu berhamburan dan langsung menyedot masuk ke dalam sebuah lubang teleportasi yang gelap. Xiaoyan kembali mengambil cangkang Liming Xuan Wu ini. Dan mata semua orang pun terkejut kepada lubang teleportasi yang terlihat sangatlah tidak stabil itu. Xiaoyan, energi lubang teleportasi ini sangatlah bergejolak dan sangat beresiko untuk kita memasukinya. Dan jika dilihat dari energinya, lubang teleportasi ini tidak akan bisa bertahan lama, ucap dari Ding Yue. Tidak ada pilihan lain, kita harus melewatinya agar kita bisa lolos dari pengejaran mereka, jawab dari Xiaoyan. Jika mereka tidak pergi,
mereka akan segera dikepung lagi dan akan semakin banyak pasukan roh hantu yang berdatangan dan lebih kuat lagi. Tentu saja, hal yang paling mengkhawatirkan adalah kedatangan dari Raja Roh Istana Surgawi itu sendiri. Baiklah, ayo kita jangan ragu, ucap dari Leibo. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Jangan khawatir soal pil sumber gas dewa yang akan dihabiskan untuk menopang bahan bakar kapal Interpid ini. Kamu harus tetap melaju dengan kecepatan penuhnya. Lagi pula, semua orang di sini juga akan ikut melindungi kapal Interpid. Selama kita berhasil melewati lubang teleportasi ini, kita dapat menghindari bahaya untuk sementara waktu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Ding Yue pun lalu menganggukkan kepalanya. Spring! Pada saat ini, kapal Interpid pun melesat dengan kecepatan penuhnya dan masuk ke dalam lubang teleportasi yang tidak stabil itu. Adegan ini membuat banyak kapal-kapal Istana Surgawi tidak tahu apa yang harus dilakukan mereka saat ini. Karena masuk ke dalam lubang teleportasi semacam itu tentu saja itu akan sangat membahayakan atau sama saja dengan bunuh diri. Karena pasti akan ada badai poi di dalamnya dan kekuatannya pastilah sangatlah dahsyat. Apa yang kalian lakukan? Cepat kejar mereka! Ucap dari sebuah teriakan bergema kepada pasukan para tentara surgawi ini. Kapal-kapal Istana Surgawi pun ikut masuk ke dalam lubang teleportasi itu. Tetapi karena semakin banyaknya kapal yang masuk, lubang teleportasi ini menjadi semakin tidak stabil dan menjadi lebih berbahaya lagi. Setelah lubang teleportasi ini benar-benar runtuh, peluang untuk bertahan hidup di dalamnya juga sangatlah kecil. Pada saat ini, laju kapal Interpid yang sangat terombang-ambing ini untungnya Ding Yue pun menguasai beberapa esensi skill mengemudi dari Valentino Rossi atau untuk mempertahankan kestabilan kapal Interpid ini. Ding Yue memiliki skill yang sangatlah luar biasa kali ini. Belum lagi, kualitas ketahanan dan kecanggihan dari kapal Interpid ini selalu ditingkatkan sepanjang waktu oleh Ding Yue. Jadi Ding Yue bisa melewati badai poi dari lubang teleportasi ini tanpa masalah. Baiklah, semua orang bisa istirahat dulu sejenak. Tetapi kalian harus tetap berhati-hati karena pengejaran ini masih belum selesai, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan kemudian menatap ke arah Dongyan dan mengulurkan telapak tangannya ke arah Dongyan. Hei, berikan cincin penyimpanan yang telah kamu rampas sebelumnya, ucap dari Xiaoyan. Hah? Cincin penyimpanan yang aku rampas? Aku tidak melakukan itu, jawab dari Dongyan. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan pun terus menatap ke arah Dongyan dengan tatapan yang dingin. Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu ya, tolong ya, please ya, ucap dari Dongyan. Mendengar itu, tatapan mata Xiaoyan semakin menyempit. Meskipun Xiaoyan sedang bertarung waktu itu, Xiaoyan bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Dongyan ini. Dia terus mengumpulkan cincin penyimpanan di mana-mana dan kecepatannya sangatlah cepat. Jadi tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Xiaoyan. Aku hanya membutuhkan pil sumber gas dewanya saja dan beberapa bahan-bahan obat lainnya. Selain itu kamu bisa menyimpannya, ucap dari Xiaoyan. Aku juga membutuhkan pil sumber gas dewa dan aku tidak membutuhkan apapun selain itu, ucap dari Dongyan. Memangnya apa yang ingin kamu lakukan dengan pil sumber gas dewa itu? Apakah kamu perlu mengkonsumsi pil sumber gas dewa untuk menghancurkan sebuah segel? Tanya dari saya. Bukan seperti itu. Aku memang hobi mengumpulkan pil sumber gas dewa, jawab dari Dongyan lagi. Sudahlah, berikan padaku cepat, ucap dari saya. Tidak, ucap dari Dongyan. Apakah kamu yakin tidak akan memberikannya kepadaku sekarang? Aku tidak yakin, tetapi aku tidak mau memberikannya sekarang, jawab dari Dongyan. Lalu Xiaoyan pun tersenyum dengan getir dan menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Baiklah, aku tidak akan mengambil pil sumber gasnya. Aku hanya akan mengambil bahan-bahan yang lainnya saja. Jika kamu tidak memberikan bahan-bahan itu, aku akan menyegelmu di peti mati dan terus mengurungmu bersama klon dewa asli. Hah? Ucap dari Xiaoyan. Ini semua kan rampasanku. Kamu sungguh tidak tahu malu. Kenapa kamu merampok dari seseorang perampok? Ucap dari Dongyan. Di bawah ancaman Xiaoyan,
Dongyan pun akhirnya memberikan semua cincin penyimpanan yang telah dia rampas. Xiaoyan lalu menyerahkan bahan-bahan yang dia ambil kepada Ding Yue dari cincin penyimpanan itu. Meskipun kekuatan Ding Yue ini lebih sedikit lemah, ada keahlian Ding Yue yang tidak dimiliki oleh Xiaoyan dan yang lainnya. Keahlian Ding Yue ini yang sangat diperlukan di tim Fearless. Ding Yue tidak hanya bisa memelihara kapal interbitnya saja. Dengan adanya Ding Yue, setidaknya Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang masalah dengan kapal interbit. Selain itu, Ding Yue juga telah membantu membuat senjata dan armor dengan menggunakan teknologi sticknya. Dan bahkan cangkang Liming Suan Wu yang rusak telah diperbaiki oleh Ding Yue dan bahkan menjadi lebih kuat lagi. Xiaoyan lalu menyerahkan semua bahan-bahan berguna kepada Ding Yue kali ini. Aku akan memberikan tugas kepadamu. Jika aku bertarung, rampaslah semua cincin penyimpanan musuh. Aku tidak akan mengambil pil sumber gas dewa dari hasil rampasan itu, tetapi sisanya akan menjadi milikku. Bagaimana? Tanya dari Xiaoyan. Tidak, itu tawaran yang tidak adil, jawab dari Dongyan. Jika kamu tidak mau, maka aku akan menguncimu lagi. Lagi pula kamu sudah tidak terlalu berguna di sini, ucap dari Xiaoyan kembali. Baiklah. Tetapi mulai sekarang aku tidak ingin mendengar kalimat ancaman lagi. Ancaman-ancaman seperti itu benar-benar mengganggu ketenanganku. Lagi pula lubang teleportasi ini juga akan runtuh dengan cepat. Dan kalian akhirnya tidak akan bisa mencapai tempat yang kalian tuju. Dan kalian semua akan dihancurkan di sini. Tentu saja kalian semua akan mati. Tetapi aku tidak akan mati karena hal itu, ucap dari Dongyan. Ketika Lei Bo mendengar ucapan Dongyan itu, Lei Bo pun langsung berkata, "Hei, tunggu dulu. Apakah itu benar?" Tanya dari Lei Bo. "Apa yang kau katakan tadi itu, apakah itu benar?" "Tentu saja itu benar," ucap dari Dongyan. "Memang ada cara untuk menyelesaikannya?" Tanya dari Xiaoyan. "Aku bisa mengatasinya, tetapi kamu harus memohon dulu kepadaku," jawab dari Dongyan dengan arogan. "Apa kamu bilang?" Jelep. Kali ini Xiaoyan menusukkan jarinya langsung ke mata Dongyan. Dan Dongyan pun menjerit dengan sangat keras. "Aduh, berani-beraninya kamu menusuk mataku," ucap dari Dongyan. "Cepat katakan padaku bagaimana cara untuk bisa terlepas dari lubang teleportasi ini. Dan jangan membuatku marah," ucap dari Xiaoyan. "Tidak mau," jawab dari Dongyan. "Cepat katakan," ucap dari Xiaoyan sambil menggantungkan jarinya di depan mata Dongyan lagi. Seolah-olah dia ingin mencolok matanya lagi. Mungkin sekarang akan tembus ya. Baiklah. Aku akan mengatakannya. Ini adalah lubang teleportasi yang berasal dari penghancuran pulau yang berada dalam singularitas, bukan? Jadi, mempertahankan energi lubang teleportasi ini sangatlah terbatas. Dan dengan banyaknya kapal besar yang masuk ke dalamnya, tentu saja kehancurannya ini tidak dapat dihindari lagi. Namun aku masih bisa menemukan keteraturan dalam ketidakberaturan energi itu. Tetapi lupakan saja, toh aku tidak akan memberitahumu terlalu banyak. Dan kamu juga tidak akan memahaminya. Kalian ikuti saja instruksiku dan arahan Lord Dongyan ini. Tetapi kamu hanya bisa bergerak maju selama maksimal 3 hari saja di dalam sini. Setelah 3 hari, kalian semua harus segera tinggalkan lubang teleportasi ini. Dan jika tidak, kalian semua akan benar-benar terjebak di dalam lubang teleportasi ini dan mati, ucap dari Dongyan. Lalu, sebuah cahaya biru muncul di bagian depan kapal. Cahaya ini menunjukkan arah kapal. Dan kapal Istana Surgawi yang telah mengikuti kapal Interpid di dalam lubang teleportasi ini tidak seberuntung itu. Karena sebagian besar dari mereka telah dimusnahkan di dalam lubang teleportasi ini. Bahkan di bawah bimbingan Dongyan, ketika kapal Interpid terus bergerak maju, kapal ini bergetar lebih hebat lagi. Dan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan di sekitarannya ini makin besar dan terus membesar. Dampak kehancurannya akan menjadi sangat kuat. Menurut apa yang dikatakan oleh Dongyan, mereka hanya bisa melakukan perjalanan di lubang teleportasi ini selama 3 hari saja. Dan setelah 3 hari, maka mereka harus meninggalkan lubang teleportasi ini. Selama waktu itu berlangsung, Xiaoyan memutuskan untuk memasuki menara Zinzennya.
Sebenarnya Xian juga tidak yakin apakah dia bisa mengandalkan lubang teleportasi ini untuk melarikan diri dari kejaran pasukan Istana Surgawi atau tidak. Oleh karena itu, Xian pun berinisiatif. Dia harus meningkatkan kekuatan tempurnya selagi masih ada waktu. Sehingga dia langsung menuju ke tingkat ruangan kultivasinya dan kemudian mencari skill bertarung lagi. Ada aliran cahaya yang melambat di ruangan kultivasinya. Xian perlahan lalu mengulurkan tangannya dan aliran cahaya itu pun berputar di sekitaran Xian. Setelah beberapa saat, aliran cahaya itu akhirnya perlahan-lahan jatuh ke telapak tangan Xian. Xian secara perlahan lalu membuka gulungan itu dan sejumlah informasi langsung membanjiri pikiran Xian ini. Skill Senyan Supo. Skill tebasan ini harus dilakukan di dalam skill domain api. Setelah mencoba memahami teorinya, Xian pun akhirnya membuka matanya lagi. Tetapi sayangnya Xian tidak punya waktu untuk memasuki ruangan pelatihannya yang sebenarnya untuk belajar dan berlatih skill tebasan Senyan Suposi ini. Seperti skill domain api dan juga skill Senyan Supo ini berasal dari orang yang sama. Tetapi aku tidak tahu apakah ada skill bertarung lainnya setingkat dengan skill ini atau tidak, gumam dari Xian. Xian kembali ke dunia nyata saat ini, dan saat ini kapal Interpit pun sedang bergetar lebih hebat lagi. Lubang teleportasi ini seperti terowongan yang berliku-liku, namun ini sangatlah sulit untuk dilewati. Lubang teleportasi ini sebentar lagi pasti akan runtuh. Kita harus segera pergi dari sini, ucap dari Dongyang. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah tim Xian ini berhasil keluar dari lubang teleportasi itu atau tidak? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan satu lagi ya, untuk user premium ya atau yang berlangganan, kalian akan tetap bisa nonton live sampai kapanpun selama gua live. Itu misalkan nggak nonton pas live-nya ya, kalian bisa nonton siang hari, sore hari, malam hari, dan itu terserah kalian. Itu akan tetap tersedia hanya untuk yang berlangganan saja setelah live-nya selesai atau setelah jam 12 malam. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.